Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita ibadi rahmatillah, ada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ajra ala lisanil ulama anwara. Salatuhu salamuhu ala nabi wa alihi al-kiram wa al-ashabi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, memberikan kenikmatan, terutama nikmat yang paling luhur, yaitu nikmat iman Islam, sehingga sampai detik sekarang kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang sudah kita laksanakan menjadikan amal ibadah buat bekal kita nanti pulang ke rahmatullah. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setiap beliau hingga hari kemudian. Bersyukur kita diciptakan menjadi umatnya Rasulullah, karena orang Islam itu dinyatakan pasti masuk surga. Cuman entah berapa tahun proses kita bisa masuk surga, karena jalan menuju surga itu harus melalui neraka. Tidak ada jalan lain melalui neraka, baru ketemu dengan surga. 1000 tahun dengan tingginya tanjakan, 1000 tahun dengan turunan, 1000 tahun dengan jalan datar. Itu yang kita tempuh untuk mencapai gerbang. Tina gerbang kan itu jauh. Di alam mahsyar, itu seperti di padang Arafah, itu jarak tanjakan sampai 1000 tahun, dengan turunan 1000 tahun, dengan jalan datar 1000 tahun. Jadi semuanya 3000 tahun kita menuju ke alam neraka dan surga. Maka dari itu berlomba-lomba kita memperbanyak bekal, karena dunia ini adalah tempatnya usaha untuk mencari bekal kita pulang. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat meninggal. Dunia ini bukan asli tempat tinggal kita. Semua yang kita pakai dunia ini tidak ada yang asli, dari pakaian hingga tempat tinggal hingga kampung-kampung kelahiran kita, itu bukan tempat yang asli untuk kita pulang. Kita hanya merantau di dunia ini mencari bekal sebanyak mungkin untuk kita pulang kembali ke alam yang hakiki, yaitu akhirat. Maka dari itu, apapun semampu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menuju
bekal yang kita hadapkan buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, anak, istri, suami bakal kita tinggalkan. Tak satu pun kita yang bawa. Maka dari itu kenikmatan di dunia ini hanya semata. Setelah kita memiliki, sudah begitu biasa saja. Kendaraan, kalau belum kita kebeli, ingin sekali. Tapi setelah kita kebeli, kesannya biasa. Cuman bedanya, orang yang fakir, orang yang sederhana dengan orang kaya tidak masuk surganya duluan orang sederhana, karena tidak ada hisab. Makanya orang kaya ini lama, terkecuali kekayaan ini digunakan untuk jalan Allah, sehingga kekayaan ini menjadikan pesawatnya, jetnya bisa masuk duluan ke surga. Istri, anak, harta semua bukan milik kita pribadi. Suami bukan milik, itu semua hanya titipan dari kita. Maka dari itu di dunia ini jangan merasa memiliki. Semua hanya titipan, tergantung kita membawanya. Agar harta yang diberikan Allah, kepercayaan yang diberikan Allah, amanah anak-anak kita menjadikan aset buat kita masuk ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ngaji tauhid, sebetulnya nggak usah bekerja manusia. Kalau kita mengandalkan jaminannya bekerja, berarti kita itu sudah termasuk syirik. Orang kafir bukannya tidak percaya sama Allah, percaya. Cuman ada tapinya, tapi harus bekerja. Kalau nggak kerja, mau dari mana? Ini udah syirik manusia menurut takhid. Kita sakit yang menyembuhkan obat apa Allah? Kalau kita berkata dengan obat, berarti kita sudah termasuk golongan orang-orang syirik. Apa bedanya dengan orang-orang kafir? Ada yang jaminan kita berusaha berhasil, ada yang dagang dengan jaminan keuntungan. Tidak semua usaha kita menjadikan jaminan. Kita bisa berusaha, tetap Allah yang kasih rezeki. Jangan sekali-kali kita ucapkan, apalagi kita menyampaikan, kalau nggak usaha mau dari mana? Ini bisa masuk ke syirik. Hati-hati lisan dijaga. Tetap semua yang menyembuhkan Allah, yang mengasih rezeki Allah, bukan jaminan. Dari zaman para sahabat yang melaksanakan dagang usaha itu karena Rasulullahnya menyuruh. Jadi berusaha bekerja adalah sunnahnya Rasulullah, tapi jangan dijadikan sebagai jaminan. Apalagi kita yakinkan kalau dengan usaha saya pasti bisa, saya pasti bisa ini, bisa itu yang termasuk golongan orang-orang syirik. Jadi bekerja ya bekerja, jalan-jalan. Karena kalau kita niat bekerja kita untuk ibadah keluarga semuanya, demi Allah pahalanya seperti orang-orang fisabilillah. Cuman kalau kita meyakinkan dengan usaha kita bisa menjamin untuk mencukupi kebutuhan kita, ini yang jadi masalah. Apa bedanya dengan orang-orang kafir? Sampai kita meninggalkan apa yang menjadi aturan dari Allah. Sayyidina Ali pernah tidak bisa makan. Lari kemana? Bukan lari dia cari kerjaan, cari pinjaman, tapi dia sholat sunnah di masjid. Pas pulang setelah sholat sunnah mutlak dia di masjid, pulang, gimana Umi, masih ada berasnya? Belum ada. Dia kembali lagi sholat untuk menyempurnakan sholatnya.
Makanya di Qur'annya wastami'u bisabri wassalah. Tidak aja wastami'u nasab. Maka dari itu Abi beberapa kali mengatakan bila mana sudah ada tekanan, nggak jauh-jauh, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, minta langsung sama Allah, menyatakan kalau seandainya belum ada detik itu, sempurnakan sholatnya yang benar. Karena dengan cara sholat itulah cara kita dekatnya dengan Allah. Ini rumah Abi. Kata Abi, kalau mau minta apapun juga kalian silakan. Jadi begitu ada tekanan, kita lapar, minta makan, ayo ambil, di sini tempatnya. Begitu cepatnya. Apalagi dunia ini punya Allah. Allah mengatakan kalian tidak punya garam pun minta kepada aku. Kalian masih yakin kepada yang tidak dijamin Allah, kalian tidak yakin dengan apa yang Allah bicarakan dalam Al-Quran sekarang. Kita belum butuh sama Allah. Datang tekanan kita masih memikirkan kemana, dari mana, bagaimana. Jual apa, bang mana, dukun mana. Makanya orang Islam belum tentu Muslim, karena orang Muslim itu betul-betul yakin sama Allah, yakin dengan apa yang Allah jaminkan. Kalau kita tidak merubah mulai dari detik sekarang, ini susah. Susah kita di dunia, susah di akhirat. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain yang menghijab doa kita, yang menghijab kita masuk surga, yang menghijab kita mencapai keridhaan Allah. Jangan dijadikan sebagai patokan, prinsip, tolak ukur. Dengan usaha saya pasti sampai gini. Dengan dikejar-kejar usaha. Aturan dari Al-Quran menyatakan kalau seandainya kalian cuek terhadap dunia ini, dunialah lagi yang mencari-cari kalian. Pandangan kiai-kiai, ulama akhirat, lihat kehidupan, gawe, karena dunia yang mencari dia, karena dia bisa menyimpan dunia tadi di bawah telapak kakinya, bukan di atas kepalanya. Kalau dunia sudah di pundak ataupun di kepala, terang. Nanti kita bisa dipermainkan oleh dunia tadi, bisa kita sampai mengabaikan siapa yang sebetulnya punya dunia langit ini. Yang punyanya sudah menjaminkan urusan segalanya, tinggal minta ke aku. Terus ibu-ibu kita dalam menurut PA ulah minta kasalah ibu musrik minta maka Allah deket jelina salah. Mari minta ya Allah ya. Penting minta ke Allah, lisan kudu dijaga. Bu, rizki eta lain disalaki, demi Allah salaki aku dirangkul. Rizki eta lain disalaki. Banyak janda-janda yang masih hidup sampai sekarang. Banyak janda-janda yang masih makan sampai sekarang. Ulah sok ngangerkeun. Oh, salaki maut mah beueng, salaki maut aing sadakar. Padahal pas suaminya meninggal, dia nambah kekayaan. Berarti miliknya bukan ada di suami. Yang sekarang yang masih suami Allah titipkan di suaminya. Makanya kalau suaminya pelit boleh ngambil di dompetnya, tapi tetap harus izin. Ya Allah mau ngambil titipanmu, itu Allah izin. Namun pelit
Kita pelit mah neraka, Bu. Mulai kita merubah amal iman. Harta kita ini titipan dari Allah. Allah menitipkan sebagai kendaraan menuju kerinduan dari Allah. Titipan Allah dikasih untuk jalan ke Allah, berarti kita amanah. Makanya yang sedekah kata Abi, yang 1000 perak sedekah lebih utama daripada orang kaya yang sedekah 100.000. Apa dasarnya? Yang orang susah tadi dia sudah bersedekah 50% dari uang kekayaannya, karena dia punya duitnya, yang susah punya 2.000. Dia syukur karena orang paksa 1.000, berarti kan 50%. Ya, dari hartanya nih. Orang kaya ngasih 100.000 karena keropak, jauh amat kenyang kekayaan yang akan terima. Makanya sedekah orang yang kecil tadi lebih besar di hadapan Allah, karena dia sudah sebagian hartanya, uangnya dibagi dua. Bukan duit, bukan 2.000, dia syukur 1.000, berarti kan 50%. Orang kaya beres 100.000, bukan besar kecilnya yang Allah lihat. Tapi masih banyak dia ratusan miliar, ratusan juta. Gini mana? 50% dan 100%. Kenapa Allah rahasiakan mengenai ajal? Biar kita kumpulin semua amal ibadah kita, bekal kita buat kita nanti pulang. Makanya beberapa kali sudah kita mah gampang mudah iman kita ini terlena dengan urusan dunia. Ada ladang ibadah di tempat kita, di tempat Al-Faruq ataupun di lain tempat. Ya. Jun arek ka masjid geus siap ngadenge Allahu Akbar, siap karak Allahu Akbar, assalamualaikum ayat kumaha bahan jangan bahan bismillah. Ini itu motor cenah kayak meuli 10 juta. Ini aing 12 juta teh urang lumayan orang juta sewa geus. Pakai samping diganti deui, jadi ka masjid. Barang datang ka jelema syukur udah lihat. Urang mah mudah dipermainkan oleh dunia. Makanya sekarang ketiban oleh dunia tadi nuanya. Coba ikutin para alim ulama ini yang emang dia dasarnya dari Al-Quran. Nggak usah kita terlena dengan urusan dunia ini. Nanti kitanya dipermainkan. Demi Allah, kalau kita belajar cuek, melawan rasa pesimis, khawatir, takut, gelisah, galau, bohong itu hanya bahasa tanah. Itu hanya perasaan orang. Waswisu fi sudurina. Padahal Allah sudah menyiapkan kebutuhan kita. Itu di Al-Quran semuanya. Jadi nggak mungkin Allah kasih beban kepada hambanya kalau Allah nggak siapkan. Malah duluan Allah, kebutuhan belum hadir, Allah sudah menyiapkan minimal 3 hari lagi kebutuhan kita akan datang. Kita berdoa sambil duduk, Allah kasihnya sambil jalan. Kita mintanya sambil jalan, Allah sambil ngasih. Kalian mintanya sambil lari, aku sambil terbang. Tetap cepat Allah. Makanya kebutuhan kalian ini diakhirkan kata Allah, aku siapkan kebutuhan kalian, aku sempurnakan rezeki kalian sebelum kalian meninggal. Makanya ajal ini bila mana habis rezekinya, demi Allah, biarpun masih muda, dia sehat, tidak tua. Kalau rezekinya sudah sempurna Allah kasih, rezekinya sudah habis, datanglah ajal tadi.
Malaikat Israil itu 70 kali ngeliat. Wah, jun, biar di kota. Ngintipna eta 70 kali tiap hari. Dibawa ke rumah sakit ke majikanna SB, Ani. Dibawa ke Singapura, disangkanya di Singapura nggak ada Israil. Telepon Israil Jakarta, Ani dia kota. Cokok. Tapi bagi orang-orang yang soleh dikasih tanda kedutan di betis sebelah kiri. Badai cuma. Mungkin kalian di sini pun terpilih juga. Amin. Ulang. Dikasih tanda kedutan di betis sebelah kiri pada Jumat, berarti kalian 40 hari lagi ajal pasti datang. Kalau kedutannya di hati dada sebelah kiri pada Jumat, berarti waktu kalian tinggal 30 hari lagi. Kalau kedutannya di pipi sebelah kiri pada Jumat, berarti kalian tinggal 10 hari lagi. Kalau kedutannya di pelipis sebelah kiri pada Jumat, waktu kalian tinggal 24 jam lagi. Tapi bagi orang-orang yang soleh-solehan, bagi orang-orang yang terpilih Allah kasih petunjuk, biar dia persiapkan. Ain itu soleh-solehan langsung disengkang. Tanda-tanda gak perlu manena kera bawa mobil, gak perlu dia mau suapan yang terakhir, gak perlu manena diluhurin benteng awewe dan kaburu keluar kaburu ayah hijau cokot boy kehulanan besar tunda-tunda yang bisa menunda ajal datang. Biarpun kata Allah itu takdir, karena takdir punyaku kata Allah. Dua orang aja, yaitu sambungkan silaturahim yang terputus, terutama jangan keluarga. Pandai memaafkan. Ukuran salah nggak salah tetap. Yuk sama-sama kita. Dia dari bebarengan orang doa sahabat Rasulullah yang sudah dijamin kata Rasulullah, antum ahli surga. Sampai 3 kali sahabat bingung. Rasulullah menunjuk kepada salah seorang ahli surga sampai 3 kali. Apa amalan dia ini sampai Rasulullah bilang ahli surga. Akhirnya ngineplah sahabat tadi di rumahnya di Jaintai. Nggak ada yang diamalkan yang istimewa. Akhirnya dia penasaran apa sih yang diamalkan olehmu, sehingga Rasulullah memberikan jaminan kepada orang tadi surga. Apa yang dia sebelum ngomongnya begini, aku hanya mengamalkan. Ya Allah ya Rabbi, ampuni orang yang menzalimi aku dan berikan rahmat kepada dia. Itu dibaca 3 kali tiap mau tidur orang-orang yang zalim sama kita. Bisa deh. Jangan sampai kita ini pas menjelang ajal tiba kita membawa dendam di hati kita. Utang, dendam, dengar sirik, pokoknya penyakit hati ulah sampai dibawa pai. Haseng barang-barang. Mungkin ngerebek satu bahan itu di neraka ngerebek. Wow, aing mah jadi hati aing setan. Padahal maneh darah daging kurang kene. Padahal maneh masih kene sak hidup sabab aja. Karena lama dibilang
setiap nabi dari Nabi Adam sampai nabi kita semuanya diuji oleh siapa? Pamannya, oleh anaknya, oleh istrinya. Eta nabi urang kiai lah, ustad lah, anak kiai lah, wali jelema juri ya. Jadi yang diperintahkan di Al-Quran sama Allah adalah memaafkan. Apalagi kita sampai lupa Allah kasih bonus 20 tahun umur yang berkah. Memaafkan baik. Saudara orang udah masa bodoh, saudara orang seperti tadi kembali mau digerokan. Dipanggil oleh kita dia malah ngebuang muka. Jangan salah paham, mungkin lagi lehernya dikunci setang. Terus yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban memaafkan. Allah lebih tahu karena Allah selalu mandang kita 24 jam tanpa tidur, tanpa itulah yang menjadikan jaminannya Allah memberikan bonus terhadap kita umur 20 tahun yang penuh dengan berkah. Mumpung kita masih seger, apa salahnya? Jangan terus setan keprok. Karena kalau dia ngelawan dengan secara ibadah semuanya, karena salah satunya orang nggak bisa masuk surga kalau punya hatinya masih punya dendam. Gua mau hatena keras mau gua bari potong. Mata kayak patah hati tehnya. Eta mah begitu asal. Yang kedua, untuk tolak ajal datang adalah sedekah. Dan belum ada keterangannya orang bersedekah sampai ambruk dia usaha. Terkecuali dia berharap sedekahnya selain lillahi ta'ala. Kalau dia berharap sesuatu, aduh. Di dunia enggak seberapa, di akhirat tidak akan amal ibadahnya yang Allah terima karena dia bukan karena aku, karena dia bukan karena kekasihku. Makanya 0-0 nanti di akhirat. Udah dunia itu sudah diatur, mengenai rezeki semuanya udah diatur, udah diurus. Kita itu hanya tinggal ibadah. Malah keterangan semuanya para tasawuf mereka tidak perlu bekerja karena Rasulullah berdagang, bekerja, makanya ngikutin apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah. Jangan dianggap enteng ini sunnah. Banyak sekali sunnah-sunnahnya itu sampai 876 sunnah Rasulullah. Kita ikutin sunnahnya. Mulai dari sekarang minum pakai tangan kanan, masuk masjid jangan kaki kanan, keluar kaki kiri. Dibiasakan seperti tadi. Kalau ingin berubah nasib kita, rubah tingkah laku kita. Salat mulai orang berjamaah. Ayat di antara ulah belenteng sampai 5 waktu. Ada sewaktu ikut berjamaah masih aman. Tapi kalau seandainya sudah tidak ada waktu tadi, itu susah. Rukun Islam ada 5. Salah satunya haji. Haji yang kelima. Kita nggak berangkat haji nggak jadi masalah, kepegang ini iman nih. Ini agama kita. Yang keempat, puasa.
bisa. Masih kepegang? Yang ketiga zakat. Ya. Masih kepegang? Yang kedua sholat tepat. Orang yang meninggalkan mengabaikan sholat maka lepaslah iman. Kamu kebiasaan itu kan di salat subuh timbul ragu. Di sini kan mau ngarobah itu nyaho untuk mau Allah sih aing nyaho. Dikepek-kepek kebaikan sekolah. Marah siapa sih? Coba sekali-kali orang ngarep tipe kayak dia goblok awak nak ieu bae. Cari kanan. Maka saya nyari kanan. Kalau kita ngelihat yang di bawah kita masih mulia dia daripada aku. Kenapa? Dia dosanya baru kemarin. Kita sudah lama makan dosa-dosa. Ngelihat di atas kita, dia sudah mengenal Allah, istighfarnya sudah banyak. Kita baru kemarin. Tidak ada yang tidak harus sombong. Makanya mulai dari sekarang hayu paksakeun ulah kagenahan deui. Di kumaha cenah kaburangan bae salat subuhna. Di kasarian bae begadang sia. Yang ngobrol gapleh ge bisa. Makanya sok biasakeun gapleh demi Allah moal panjang umur hirupna. Biak disumpahan babaturan bae. Dia balakeun. Tahun bahan panjang umur dia balak obat gitu. Oh nyang. Geus ya Allah geus kita gapleh. Pendek umurnya. Alhamdulillahilladzi qad ajra 'ala lisanil ulama anwaron. Pujian bagi Allah yang menjalankan pada lisan ulama nur penerangan. Jadi hati-hati ucapan tadi, bila mana berkata kalau saya nggak bekerja, saya bagaimana makan? Itu sudah termasuk golongan orang-orang yang syirik, musyrik, menduakan Allah dengan bertuhan ke pekerjaan. Jangan terlalu prinsip, itu salah. Sudah melebihi aturan daripada Allah, segerakan, jangan dijadikan patokan. Karena kalau bukan kodrat iradahnya Allah, tidak akan Allah antar yang beli, tidak Allah akan antar jalan usaha tadi. Karena yang mengirimkan semuanya adalah manusia punya Allah. Manusia itu tidak ada upaya. Kalau kepikiran kita milikin, oh ini dapat saya, oh ini dapat saya, bohong. Kalau Allah yang bukan gerakan otak kita, nggak mungkin kita bisa bekerja. Dibikin satu aja stroke, nggak bisa jalan. Oh mau dua truk mas, satu truk loba. Yes, sombong eta sifatna iblis. Jangan terlalu kita menekan ke pekerjaan, ke usaha. Demi Allah bakal sengsara hidup kita. Karena Allahnya ini maha pencemburu. Kalian sudah menduakan Allah, geus madoraka, usaha gagal, dagang telaris. Nah sekarang bagi-bagi pedagang, karena dakwah ini paling kewajiban buat kita. Kita dagang usaha punya langganan, kita pekerja punya sahabat, dakwahin mereka. Kalau sampai itu dia nanti nggak pernah didakwahin langganan kita, teman kita kerja, ngomongin sambil bercanda sambil apa, tapi masukin hal-hal yang agama yang kita sudah dapat. Itu dakwah. Dakwah ini wajib bagi semua laki-laki ataupun perempuan. Masuknya neraka sahabat kita tadi, dibawalah kita untuk masuk neraka karena tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi kebenaran tadi.
Makanya langganan satahun dengan urusan duit doang. Atau bari langganan bari kumaha amal ke dieu zikir. Geus pernah ingat ka Allah, nanaon ka Allah. Ajak sahabatnya bicara tentang agama. Berarti kita sudah gugur kewajiban kita demi Allah. Teman kita itu nggak bakal ngagandong kurang masuk ke surga. Berat. Kita masuk ke surga macet. Karena digandong sama orang-orang langganan kita, teman kita yang sekerja, yang nggak pernah untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Ini kita pasti kena azab nanti dari Allah. Hanya bagi orang fakir, bagi orang yang tidak punya, orang sederhana, dia tidak diajak. Bagi yang punya harta, awas hartanya bisa jadi ajab. Makanya mumpung dari sekarang, karena hidup di dunia ini tidak akan lama, 60 sampai 70, kalaupun ada yang sudah kelewat 70 itu bonus. Siapa orang yang panjang umurnya, itulah yang orang yang paling beruntung, kata Rasulullah. Karena dia kalau panjang hidupnya, banyak bekal dia untuk dibawa pulang nanti menghadap Allah. Maka dari itu terus jangan merasa kita tidak punya apa-apa. Kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya doa. Nah, itu yang kita harus persembahkan. Jangan mengeluh, jangan merasa tidak ada, kita tidak ada yang perlu disedekahkan. Tenaga kalian dianggap sebagai sedekah. Kekayaan kalian, sarana apa yang emang diusulkan untuk jalan kepada Allah. Makanya sekali-kali atau emang seterusnya berubah. Kalau kalian istilahnya cuek, demi Allah semua akan lari mengejar kita. Tapi kalau kalian yang mengejar, dia akan makin jauh tidak akan ketangkap oleh kalian. Karena dunianya ngomong begini, hartanya ngomong begini. Aku penasaran dibuatnya bagi orang-orang yang cuek. Setiap orang muda-muda gue main dipermainkan. Namun orang bener hakul yakin, namun orang yakin ke Allah. Yes. Di mana ayat tekenan ulah ke mana-mana, langsung sholat sunnah mutlak 2 rakaat meta. Lamun can hasil sampurnakeun sholat sampai beunang ke poe. Berarti kesalahan orang sholat aja busuk. Mesti ingat kana angsuran, mesti ingat kana tekanan. Berarti kan tan sampurna sholat. Maka dari itu langsung hese aturanan nunggana kumaha. Aju padahal keinginan itu adalah gerakan dari Allah. Allah menggerakkan hati kita untuk berbuat sesuatu hal, berarti kita sudah dinyatakan kita punya nasib untuk dikabulkan apa yang kita inginkan dalam hati kita. Makanya ikutin kata hati, jangan terpuruk dengan perasaan. Karena perasaan itu adalah penipu ulung. Dina rasana we, asana mah isukan nang duit ya eueuh. Ye, mah isukan tah perasaan eta juri di dinya. Nah, lamun urang ngikutin juri berarti kita beda jauh. Urangna anggota juri. Sian ya. Ceplosan. Kadenge juri. Kadenge ngajawab bang. Nahnu lisan dan nahnu hati, memperbaiki lisan dan hati. Di mana hatinya jelek pasti yang keluarnya jelek. Gak mungkin kita menanam rumput tumbuhnya padi. Berarti hati kita itu penuh dengan kejelekan. Makanya kadang suka ada yang sedih, apa nggak pugu-pugu, suka ngeluarin air mata. Apa sebetulnya itu? Hati kalian ini menuntut fitrah. Karena awalnya kita dilahirkan ke dunia ini fitrah. Makanya balik pun harus bersih. Makanya jadi cerminan hidup. Kalau ingin selamat, baik, sehat, kabul, selamatkan hati kalian. Makanya selalu kalau mau pulang hati-hati
jalan, nggak ada jantung jalan. Perhatian balik ke hati lagi. Tatmainul qulub ataupun at-taqwa huwa Allah, menerangkan Rasulullah, Allah itu ada di hati kita, 2 jari di bawah tetes sebelah kiri. Makanya kalau berdoa langsung kita tundukkan kepala kita ke kiri. Sering menghidupkan hati, tanya kepada hati lagi, ya Allah ya Rabb, berikan pertolongan dan petunjukmu. Sampai hati ini mengatakan itu 2000% jawabannya pasti benar. Dia akurat jelas, sampai kita nanya 1, Allah jawab 10. Mulai kita menghidupkan hati, jangan nanya kemana-mana. Tunduk sebelah kiri, dalam hati kita bicara, ya Allah ya Rabbi, berikan petunjuk dan pertolonganmu, harus apa saya. Nah itu hidup hatinya. Nanti sholat pun kita pakai hati kita, karena Allah tidak melihat kepintaran ucapan kita, kehusuan kita di dalam sholat, tapi Allah melihat hati kita. Kita ngajarin anak, bicara anak supaya ini, coba deh kamu rajin ngaji segala macam. Tapi kalau hatinya jengkel, demi Allah anak makin jadi nakalnya. Tak bukti real. Kenapa jadi begitu? Kan ngomongnya baik, hatimu jengkel. Allah mengabulkan apa yang menjadi hati kita. Gampang wali malam yang selamat, siapa punya akhirat selamat kena hati. Ulah terpuruk dengan perasaan, karena Allah bersama perasaan hambanya. Kalian bilang susah, Allah tambah susahnya. Kalian bilang jengkel, nggak jengkel. Di santina kudu nu baik-baik, kudu bersih, aneh. Kenapa gaji ya Pak? Kata kewajiban. Sarua, malah makin jadi mana makin ngejengkelan baik. Untuk kumaha aja ke urang karasa kena jengkel itu kena. Tuh, mandangna duit bae, alhamdulillah kan tahan bae. Bau tetap. Jadi naon anu jadi prasangka urang eta kok dikabulkeun 7 jam ku Allah ditangguhangan. Lamun urang teu bisa ngarubah kana eta kagorengan urang dina hate, Allah ngabulkeun kana naon anu jadi prasangka urang. Geus mah hese ditambahan amat. Ya Allah susah amat. Pakai amat tadi susah. Tambah amat. Balik tadi kita doa teh, ya Allah, apa tadi? Ampunin segala dosa orang-orang yang menzolimiku. Terus tadi paduan eta nu bisa dijamin Rasulullah jadi asup surga 3 kali. Nah, beri curahkan rahmat kepadanya. Jadi kalau mau tidur dia ngedoain orang musuh-musuh dia. Apalagi ke anak lain musuh lain. Siti Asia, suaminya ini Firaun, tapi viral di pintu surga. Aya ngaranna, ibu-ibu saya dicari ngaranna. Kapur rumah. Kapur segala, emang pakai kapur sih anu. Lobek. Amin ya Allah. Ayeuna mending rezeki, mending loba, mending seutik. Loba berkah. Seutik berkah. Ngaran loba mah geus pasti teu kena. Rezeki eta nikmat eta ngeun seutik. Tadi teh nikmat kurang kopi keur pas minum seutik. Jajaran sia disebutkeun kopi ku pamajikan saya beres. Nikmat moal sia. Jodoh loba nikmat. Barokah sia lain barokah di sana. Yes, nikmat mah saeutik. Mobil kendaraan geus kabeuli mah Allah. Udah pakai acan.
Geus biasa deui. Can kabuli mah. Penasaran. Kabuli poe kita ieu. Geus kampung. Jadi nikmat eta sebelum kita miliki, setelah kemiliki itu demi Allah tidak biasa-biasa saja. Miskinahanan teu boga, boga. Kan nikmati itu kudu ngabensina. Grab. Mantap clear bikin baik guys daripada pusing. Geus urang ulah sieun lamun ngalepaskeun riba atau naon dicen geus. Cokot ku leasing pikeun. Pada lieur. Siap. Akibat naon anu ngajiekeun lieur? Akibat urang merasa memiliki. Lamun eta pamajikan ku ari milik haji empuk, lamun hiji waktu dicanak ku Allah maot dong aja ari paman haji empuk paten boga haji empuk cek Allah pan boga aing anak maneh boga aing sia mah katitipan bae kudu boga sifat kurang tabiat dong tukang parkir mah teu sombong mobil lo mah cuek bae dikasih sieun abis ngayakeun baheula itikaf di masjid sabulan 4 kali tiap malam Jumat di masjid aya paranti dicas aing boga HP jadul manehna harita HP-na BlackBerry dicas si saduana saha nu tibra sarena euy siap kudu nama aing seeta geus sieun konteks seutik datang konteks seutik udang BlackBerry emang gagas ya gagas teu naon dia yang loba poe yang seueun komik sia sae garman kuari orang-orang kaya naon diuji aing ada harga dagingna nya mah undur-undur ya kolesterol asam urat aing mah bebas sekarang itu jadi bikin kurang lomba kekayaan di dunia ada dipake karena urusan ibadah anu hoong bae sieun beak bae demi Allah antrian di sabana paling lila tempo Nabi Sulaiman untungnya Nabi Sulaiman mah dipake karena urusan tapi tetap tadi bang pandemi jadi ngantri tak jalan manusia rugi makanya begitu dimaafkan ngadenge ayat perhitungan tadi loba di langit jelema hayang karurung deui anu disara rugi hayang makanya doa Rasulullah baheula mah eta kabeh sahabat ngadoana ya Allah hirupkeun abdi dina kaayaan susah ya mah kan lagi nyaman dari ngaminan sia ya Allah ieu mah amin mah tapi lamun abdi ngomong nang ieu ya Allah sugikeun kula Gusti jadi kuari orang boga beban aya di urang jeung Allah eueuh hubungan jeung pagawean jeung usaha jeung jelema jeung injeun urang terlalu rumit jadi ku Allah ngasih tawaran aing mere beban ka dia ieu jawaban kunaon dia kalah nyiaran wae ngalieur-lieur jadi pokoknya orang tuntaskan istiqomah ngaholwat ka Gusti Allah sampai beres lamun can beres berarti ulang can husuk ka Allah bacaan di awal salat sampai ka salam kabeh doa anu paling mustajab maka ditenenina salat
urang mah anggeus salat nambah masalah. Para tabiin, para nabi mah beres salat can anggeus Nabi Ayub. Geus aya jawaban. Saking berarti sempurnana salat. Nek kumaha urang hirup bener. Salat bae budak-budak kuda nuju nu meuli. Ditutup ulah sieun jeger waktu salat. Moal kudu rugi karena 45 mah nu meuli. Sia masih kena berat kadinya, masih kena ragu jaminan di Allah. Tutup jinggeus waktu salat. Waktu salat tinggal gitu. Bodoh amat. Jatuh dia. Haji ti isuk sampai isuk jualan demi Allah. Wallahi billahi. Yang geus diatur menangna 10.000 bae. Sia sadayana bukana seperti nangin sajam, jadi terus dikiran. Tapi aing teu ngeunaheun, aing jadi dilakena dikiran mah sore, aing buka bela setengah poe. Karena siang geus tujuanna ka aing, aturan mah suwe tiap poe ieu digiring ku Allah. Jelema hiji ngampur sia kauntungan 20 bulan. Moro amin jadi dikirana. Majing jaya order. Aing teu percaya ka ibarat siapa. Ampun. Bongkar terus. Ku order ampun. Karak di bohongan gitu doang ku Allah beri. Pesen, kirim. Ban 10. Pesenan di begadang saputing makanan tengah aya catering aya rapat aya kunjungan mere dulantur padahal naon kabungah ti Gusti Allah moal ngalawanan kana juri nu mere PHP. Saya dua PHP di jelema jeung PHP ti Allah. Di jelema mah pemberi harapan palsu. Lamun di Allah mah pemberi harapan pasti. Aya di BLT jeung BLT ti Allah. BLT ti Allah mah bantuan lewat Tuhan. BLT di jelema mah loba potongan. Langsung tewas. Bantuan langsung tewas. Jadi wayang ngalamun urang hayang ngarubah nasib urang jadi bener, robah di ibadah urang kudu bener, kudu serius, kudu acon, kudu istiqomah, ulah gampang kagoda urusan dunia. Dunia boga Allah, si aing teu ngalaksanakeun parentah ti Allah. Absen sia ka Allah, nah deuk mah dibereena ku Allah, deuk mah diuruskeun urusan. Geus teu kudu sieun. Nggak tembang di jalan sekali itu curi ngomong busuk gue ada obeki order kumaha bisnis lah belok yang diceret main LI ngomong iman merinding ngadengin ke dokuran anyar anak digoda sakit gue ini stres ya. Jadi keberhasilan ya masalah beban urang kabeh, semuanya beban kita itu ada di diri kita jeung Allah. Nah, Allah tengah hubung-hubungkeun ka sasaha ge teu. Ibarat kita itu ujian di sekolah. Ujian di sekolah jangankan tetangga, orang tua dipanggilin. Ini aja bangku sebangku, kalau kita nyontek, ngobrol, pasti ditegur. Soal ini untuk kita, nggak mungkin bu guru mere ujian anu leuwih tibatan siswana. Siswa kelas 1 dibere ujian kelas 6 eta guru blohon. Atuh komo ka Allah. Allah anu ngajieun guruna moal mere beban.
kahambana di luar kemampuan makana kuncina solusi nu paling jitu urang ulah ngabebankeun kana segala beban urang tadi loba nyerah diri ka Gusti supaya urang magi jawaban anu pasti. Nyen sakitu gawean si aing lagi nganoa tinggal urang balik deui ka Allah lamun geus teu kuat mah lain ngahula sia kudu ka mana kudu kumaha moal nambah lieur nambah pusing nek bisnis ka mana keluar moal demi Allah moal sia mah pernah nek meta 1000 abuja geus ya moal karena Quran cekelan pedoman hirup nu wae diterangkeun ka sia kabeh. Sia teu percaya teh yakin kana Al-Qur'an berarti jalma Untuk kudu sakaligus jadi nu goreng orang bisa makena atuh urang nyobalah aing cobalah atuh kitu bagi aya berarti aya etikan baik berarti ka Allah turun hidayah tapi lamun urang cana naon geus ngomongkeun hese cana naon geus ngomongkeun teu bisa berarti emang sia mau kada aya kitu Pak hayang goreng bae pan nyeri ka rasakeun urang aya goreng bae anak ngajengkelkeun bae hate ngajengkel bae emang saumur dumleh anak pan heula leutik sok ngabahagiakeun ka urang bahagia keur leutik ge ja sukut ka urang ieu memang soal nu anyar hoayu sudah diponis jelema eta anak aing kelawatan kuit ku jengkelkeun bae padahal baheula pernah ngabahagiakeun ka urang baheula pernah nulungan ka urang coba inget-inget bahagiana bae ge ulah gorengna doang ya urang ge lamun ditepunang gorengna bae mah kabaikan urang satahun datang hujan kita sia tak korek jasa kayak dia korek anyar tah bisi perteboga naon bisi mah kuari manehna keur di baheula mah jan nurut coba eta kan mulai gitu kan nek baik eta Brahma geus kabiasaan can dicegal soto waduh kumanya isukan poe iki can beak geus keur isukan atuh lieur nikmatin hari ini syukurin hari ini lain sakartum lagi dan aku kuai ditambahan kuai kuai dilegitkeun cek Gusti Allah buat dia kuai lamun pinter-pinter nyukuran kanikmatan anu kuai jadi urang ngeunah bisa-bisa paeh ku ieu urang eta ke sebelah kan aya entar ge aing tengah dadar sebelah aing ieu jeung bala-bala kalau tidak ada bakwan bae tuh yang main jagongan Pak kita mau bakwan lain bala-bala ke hatina bala sih atuh inna alal akili islahal lisan kaza alaihi sa'yu islah wajib bagi semua yang mempunyai akal untuk memperbaiki lisan dan hati. Cara memperbaiki lisan dan hati dengan membersihkan dari ucapan, tindakan yang buruk, marah, menghina, menghiasi dengan macam-macam keutamaan. Manehna lebih baik daripada aing, manehna lebih bagus daripada aing, manehna lebih benar tibatan aing. Coba gitu genta belajarnya dia mengarasa bener nama ayah yes, orang coba belajar teh sombong karena sifat sombong ngarasa bener eta sifat iblis pan urang jelema meureun Bahlul di mana sih Bahlul mesti narakai yes ya nggak bohong baik neraka segala naon beneran aja bang sian kan ditanya ku raja ayo sian aja ke neraka nyar seuneu ngerokok datang tadi itu ke neraka ieu bohong doang Muhammad
jauh sana naon di dieu mah. Maka naik di Al-Qur'an buang huru-huruna sana neraka eta tina bahan bakarna jelema. Di neraka eta tempat tunggu mundina naon di dapur teh mah tunggu taseuneuna eta awak urang. Jadi urang sareng ngarening asup ka surga belum tentu panasna sarua. Jadi nu ngagedurna bisa babaturan urang. Bisa urang. Jadi seuneuna mah dibawa ku urang. Neraka mah tempat tungguna doang. Makanya ulah dibayangkeun neraka itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Wih mau cenah bi kunaon pada surga mah haneuteun. Tilok aya nu tiris, ya neraka uteuh tiris. Can pernah aing mah dina kitab nage. Di neraka katirisan gitu. Lega tempat nage. Ngeunaheun asupna teu nu kaneko. Tinggal asup doang. Rame di baturan. Kumaka deul alas jeung begeus barehong yang ditunggu. Jadi ngaleleh. Harita nepokeun jempolna doang geus ngaleleh ka jempolna jauh kene. Masih kene 1000 meter. Karena pintu gerbang neraka kaki sukuna geus ngaleleh. Mantak di Al-Qur'an nupang huru-huruna kayu bakar eta awak jelema. Eta bahlul eta wali aya di Baghdad kuburan. Wali hiber kalau aya nyamun anak-anak udin carita raja Harun Ar-Rasyid. Jangan pernah bohong, benar bebas mana sama wali. Ayo orang ngobrol-ngobrol jadi wali murid bekan teter baik. Jadi dicoba melawan rasa pesimis, pikiran jelek, dicoba karena eta lah itu lulus. Nah hari ngadoa mah geus lulus KBG. Cuman dina ngalawan rasa pesimis ieu nu tilok lulus. Lamun urang terpiuluk dina ngadoa terus mikir deui berarti batal ibarat urang ngalamun terus kentut. Makanya kenapa coba kentut jadi bau? Karena nabrak tai. Angin nabrak tai jadi bau. Ayo pak macam eta nu kentut eta geus tahan gitu bilang. Fasol qalbaka minar rodail kadzaka khalaqal biaqal babil babil. Makanya paling banyak perempuan ini jaga lisan. Tinggal kita taat, nggak usah membangkang. Lebih enak taat daripada membangkang. Kalau suami bilang apa-apa, ya. Ngebari awal. Begitu dorang kana ngebari. Pokoknya dengan pahalana karena kunaon ibu-ibu ya. Ieu salaki urang masih bersyukur ka Allah boga kene salaki. Lamun urang urusan salaki salat urang dibayar ku Allah 70 rakaat. Karena urang boga salaki. Namun can boga salaki mah biasa bae salat rakaat dibayar rakaat. Tapi tetap lamun teu husu mah angus. Hari mah tetep bae, angus hiji aya kene di 68. Aman, ibu bakalan bersyukur masih kena boga salaki. Ngesalaki suami ibu biarpun apapun juga kelakuannya berhubung ridho Allah ada di suami, terus kejar. Aing malai nempo salaki aing, nempo Allah aing. Ibu mah. Ginaan bu, daripada sholat ibu bak ngawapan salaki. Pak, iya cek abi kan di dua.
tatangga cekelan beheungna salakimu aya naon di ditanggakeun geus tatangga ku abi ge kumis tang kalewatan bibir potong ku geuting wajib mah ieu keur dipagakeun makana pancan nyaho ji salaki rek sebul di pagahan geus poe Jumat bagian cungar cukur kelek cabut sunahna nabi eta kelek dicabut pegang minuman biasakan pegang tangan kanan dibiasakan kalau kita minum harus duduk siwak pakai siwak jadi sunnah jangan dianggap enteng apalagi sunnahnya mencela inilah yang bisa menutupi kekurangan daripada wajib kita inilah keuntungan di dalam kalau di ibarat usaha kita untungnya sunahnya wajib eta modalna guys kalau ibadah ingin dapat untung besar banyakin sunah-sunahnya ibu-ibu mah geus kudu make sunah deh guys lamun kaburu mangga sunah aya duha aya naon maka aku naon dicek Allah tiang wae geus diayakeun salat sunah duha salat sunah hajat maksudnya Allah eta geus jangan ka aing bebanna lain nyarat usaha sia kapenang teh usaha lieur modal lieur tempat lieur nu meuli iraha sia ngangana ieu mah tinggal ngendangan tinggal ngalaudu bereskeun salat sampurnakeun sampurna demi Allah lamun urang salat urang geus katarima ku Allah detik harita salat can geus dijawab ku Allah 10 kali lipat tina soal urang kalau seandainya kita yang cari boronding 10 masalah urang satu masalah kita aja tidak terjawab dengan akal logika kita tapi Allah dengan satu soal langsung Allah kasih 10 jawaban makanya tingginya lah wasani'u bisabri wassalam Rasulullah pernah mendengarkan ya Allah ya bagaimana umatku agar sampai kepadamu as-salatu mi'rajul mu'minin dengan cara salat dia akan bisa sampai kepada aku langsung tembus ke Allah yang paling dekat sekali dalam sujudan makanya sokai bacaan doa Nabi Yunus la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin caranya dekat Allah usap dada kita apa punggung kita ai punggung urang pan lunak di presto merenya tong leles diusapan ke sujud diangkat sujudna hayang naon maneh hayang naon hayang usaha Gusti tah usahana modalna Gusti tah modalna tempatna Gusti tuh tempatna nu meulina Gusti nyar sorangan besok minta usaha teh poe bejing Allah ari urang yakin maka Allah naon hayang cager Allah nu boga hayang urang beres hutang Allah nu bisa ngalunasan dikirim ku Allah mulai penekanan naon geus minta kendaraan langsung bae ka Allah minta kendaraan ulah minta usaha capek ieu mah Grab hayang lari kalina lari sia tetangga kabeh pusing warung hayang rame karo nongkrong pengen ngopi itu terus 20 sen wae ada rame ada ngobrol misalnya karena kita ngerti tidak kita sampai batas siapa kabeh yang maju kemana pakai roda siapa pakai baju cuma warung yang maju sebenarnya kira roda cek aja deh mau maju sih maju mepet aja ini minta usaha yang kapake ku atasan ku denungan ku atuh ditahan bae ka urang gaji sakit ku bae geus kuari mah teh poin nih minta jawaban kepada aku kalau kalian punya keluhan langsung
berarti orang jadikan hati orang itu betul-betul Allah segalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim belum dibakar, turun 2-3 malaikat, angin, api, sama malaikat yang angin, api, air yang mengurus. Ditolak mentah-mentah ku Nabi Ibrahim. Saya tidak butuh malaikat. Cerita hasbunallah wa ni'mal wakil. Malaikat terus jadi tolak. Siapa sekarang datang lising. Wow. Nabi Ibrahim turun malaikat anu baruman angin dicicingkeun, caina dibanjirkeun. Teu butuh dia ke malaikat, dia pesuruh tidak Allah. Ai mah langsung ka pusat. Tilok unit teuing ngairkeun saeutik. Langsung pusat. Pusat di atas 200 juta. Alhamdulillah. Unit masyarakat sudah dihadap nomor syarat. Terus naon baik dikeluarin definisinya apapun juga, jangan diberikan kesempatan perasaan ini berpikir kemana-mana, langsung ambil wudhu, langsung sholat sunnah mutlak. Kalau belum sampai harus hasil tuh, sampai harus dapat jawaban, jangan dibiarkan sotoy, kepo, lagu, otak mual kahota kurang secara Allah yang maha segalanya. Maka dari situlah kita bergantung, kita nyerah diri. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, beri saya kekuatan, saya pasrahkan. Ya Allah, segerakan bebaskan saya dari segala tanggungan ini. Hari ini juga saya mau bayar. Katanya ngomong, tapi di mananya? Ih, polong. Siapa? So ngajak-ngajak pakai wow. Udah ngomong gitu. Ayo ulang geus jadi terserah Allah mengatur. Lamun kepikiran gitu ganjang lah haula wala quwata illa billah. Mending pikirin yang lain. Karena lah sambil nunggu proses. Ya nek nyaikeun ka bangke proses narada lila. Siapa ka Allah begitu mental aja mikir batu ngajak gede bae. Jadi kalau kita bertanya kembali kemana, dari mana, berarti sudah meragukan akan keyakinan kita kepada Allah, makanya dibatalkan sama Allah. Makanya kalau kepikiran begitu langsung alihkan, mending mikirin yang lain sambil nunggu proses ini, karena kebutuhan kita bukan yang ini aja. Terus diprogramkan apa-apa yang harus kita bereskan untuk tahun ini. Jangan kalian nunggu waktu mentang-mentang begini santai na bari lieur teu ngeunaheun. Santai bari lieur gimana? Pagawean teh santai ieu. Naik derajat kamu. Terakhir jadi. Makanya lamun botak di hari kita selalu pikirkan masa depan. Kalau botaknya di belakang itu terlalu dia terpuruk dengan masa lalu. Terus di botak kabeh loba pikiran. Makanya kalau ibu-ibu ingin lancar segalanya, lancar dunia, lancar di akhirat, ambil ridhonya Allah yang ada di suami. Aman demi Allah. Geus pokoknya melaksanakan aja kurang di mana seni kumaha ge geus tahan. Itulah tantangan ibu untuk menuju surganya Allah. Tapi Allah berikan di dunia dan di akhirat. Tinggal ibu taat, gak usah membangkang, gak usah protes, gak usah apa, ikutin aja maunya bagaimana. Geus kaje. Anak kecil kan dipanggil apa bapak, nanya bapak nama demi Allah, aing percaya. Paling paling kini sih ngomong kayak, kuatin bapak nama. Tapi hari ini segi karunya nama cepat bapak nama, karena kecil bilang, hei anak nah, hei pemajikan mah cuek, atuh cuek lah, isuk mana nak urusan anak.
harus saling memaklumi, harus saling maklum. Kalau sampai sukses rumah tangga ini jadi membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keluar dia pun bisa jadi beres. Coba ulang biasakan ya orang sedih, orang pernah sukses, orang pernah bahagia, orang pernah kalian semangat dalam hati demi Allah, Allahnya pun semangat mengasih kalian. Jangan dibikin, diberatin segala macam. Coba pikiran seperti kalian yang mikirin makan, demi Allah makan terus. Tapi kalau makan kita pikirin waduh sore kumaha makan, itu demi Allah nggak bakalan bisa makan. Hidup di dunia ini seperti ada enggak sih ada orang yang lagi makan, mikirin makan, lagi makan, aduh disukan kamu adanya. Selagi ada pun dia nikmat enggak kalau seandainya lagi makan mikirin makan. Mungkin tidak nikmat, makanya kita hidup di dunia jangan mikirin dunia, tapi apa yang kita pikirin kejar akhirat. Akhirat kalian kejar, demi Allah dunia akan bisa seimbang stabil dengan urusan kita. Ya sekolah imam bergegas, bergegas sholat, brutal, berubah total. Ya Superman yang berubah tenaga kencang. Aing nyadarkeun jelema rada bencong seutik mah. Geus bicara tobat curi ka aing kalebatan naon. Barang geus ceuring ku aing mah bener-bener kami nak make hijab jadi polon. Nek make iu. Kami ku aing mah jadi soleh. Kami sadar ku aing mah insan. Kami ingin make hijab. Kalau make tiup deui bae siapa aku makan aja pan lalaki. Terus tobat aing mau jadi bencong deui. Jamai. Taruh bae. Jadi semangat lah jangan subuh keburangan deui. Qala sallallahu alaihi wasallam haqqun mar'atin